Shalom, saya Grace Arsilia Tambunan dengan NIM 024. Saya akan menjelaskan dan mereview buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Buku ini memiliki 33 bab yang terbagi menjadi 5 bagian. Pada bab pertama menjelaskan tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan basis lirfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang ilmu hukum. Dalam bab ini juga ilmu hukum terdapat pendapat menurut para pakar hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Kemudian Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala yang berhubungan dengan hukum. Kemudian cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pada bab kedua menjelaskan tentang sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Inleiding tot der Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti istilah dari Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Kemudian pada bab ketiga itu ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum, yaitu 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan negara ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Kemudian pada bab selanjutnya tentang kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya yang ditinjau dari segi ilmu sosial. Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini masuk ke dalam ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan, serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi disiplin hukum. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan daripada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Kemudian pada bab kelima dari buku ini menjelaskan tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu sendiri, saling mengisi dan akan didapati suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Yang keempat, dari segi lain, pelajaran tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik, dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebagai dosen pengantar ilmu hukum
diperlukan syarat yang khusus. Kemudian pada bab yang ke-6 di dalam buku ini juga tertulis bagaimana persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum, yakni A harus menguasai bahan-bahan baik bahan yang menjadi keseluruhan pembelajaran mata kuliah ini maupun pengetahuan lainnya yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliah. Kemudian yang E, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya masing-masing, menurut caranya sendiri. Kemudian pada bab berikutnya terdapat hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan kunci dasar yang dimana memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan, serta gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. Pengantar ilmu hukum ini berbeda dengan cabang ilmu lainnya, karena ia mempunyai cara pendekatan yang khusus, yakni memberikan pandangan mengenai hukum secara umum. Kemudian pada bab ke-8 mempelajari tentang ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Pada bab ini, materi yang dibahas yaitu mengenai pembagian submateri yang akan dipelajari di mata pembelajaran ilmu pengantar hukum, seperti A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Dalam hal ini, hukum dipandang dari berbagai bentuk dan segala manifestasinya, di mana harus terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Misalnya, apa itu hukum? Apa tujuannya? Bagaimana terbentuknya hukum? Apa saja sumber-sumber hukum? Bagaimana sistem dan klasifikasinya? Kemudian yang B, ilmu hukum sebagai norma hukum. Itu contoh, ada hukum sebagai kaidah hukumnya, kaidah hukum dan kaidah lainnya. Yang C, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Kemudian yang poin D, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ada antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Pada bab ke-9, itu akan buku ini menjelaskan tentang hukum. Hukum merupakan sebuah gejala sosial yang terus-menerus berubah mengikuti perkembangan yang dialami oleh masyarakat yang dimana dipengaruhi oleh zamannya. Hukum juga sebagai suatu petunjuk atau pengatur bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Hukum selalu dipengaruhi oleh adanya suatu kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan masih banyak lagi. Sebuah hukum akan terbentuk apabila terdapat masyarakat di dalam suatu wilayah, baik negara ataupun bangsa. Hukum yang dibuat akan selalu mengikuti perkembangan atau sejalan dengan pertumbuhan di lingkungan masyarakat. Kemudian pada bab ini juga terdapat hukum dalam berbagai arti. Beberapa contohnya seperti 1. Hukum dalam arti petugas. Dalam ini, hukum nampak sebagai polisi yang sedang berpatroli, jasa yang beragam, dan hakim dengan toganya yang mengendalikan perkara. Yang kedua ada hukum dalam arti gejala sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Kemudian ketiga, hukum dalam arti ilmu hukum. Dalam arti ini, hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran mengenai sesuai yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Lanjut ke bab berikutnya. Dalam buku ini kita akan menemukan bab 10 yang berjudul hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, dimanapun, setiap waktu asal ada masyarakatnya. Pada materi sebelumnya dikatakan bahwa hukum itu merupakan kebiasaan atau peraturan. Kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern sudah mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu merupakan suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Hanya perbedaan dengan kaidah-kaidah lainnya ialah bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintahan negara. Dari banyaknya uraian yang terdapat dalam bab ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah hukum akan terbentuk atau terdapat di mana saja jika ada sekelompok masyarakat di dalam wilayah, negara, bahkan bangsa.
lanjut ke dalam bab yang ke-11 di dalam buku ini, yaitu tentang peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Karena itu setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan satu sama lain dan tiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban. Karena itulah hukum ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing dan mengurangi kericuhan. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya, dapat dikemukakan contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Yang pertama dengan keluarga, orang mencatatkan suatu kelahiran anak, tentang perkawinan, tentang kematian pada kantor pencatatan sipil. Hal ini tanpa disadari telah memenuhi peraturan pasal 4 bab kedua buku kedua tentang Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian contohnya dalam pekerjaan, ada seorang majikan yang membayar upah buruh pada setiap bulannya. Itu sudah memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam bab ketiga KUH Perdata. Dalam menjalankan profesi, contohnya di dalam melaksanakan pekerjaan, orang atau pekerja pasti dia akan terikat pada peraturan kepegawaian. Kemudian poin B, yaitu fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan. C. Sebagai fungsi kritis. Syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum terlaksana dengan baik, maka penegak hukum dituntut untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Dibutuhkan juga kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan oleh para penegak hukum. Pada bab ke-12 tentang tujuan hukum terdapat pendapat menurut para ahli, peraturan-peraturan umum serta tentang keadilan. Pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Tirjono Projodikoro S.A. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada dari Profesor Mr. Jivan Khan. Ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. B. Peraturan-peraturan umum. Peraturan umum atau Allgemeine Regels terbagi menjadi dua. Ada yang dapat dipandang kurang adil dan ada juga yang harus ditafsirkan hakim. Kemudian C. Tentang keadilan. Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama ada distributor atau justitia distributiva. Adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kemudian ada yang kedua ada kumulatif atau justitia kumulativa. Adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasanya masing-masing. Kemudian lanjut kepada bab yang ketiga dari buku ini, yaitu tentang hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Utrecht dalam pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam hal, diantaranya karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya hal tersebut. Terus kemudian ada karena adanya paksaan dari sanksi sosial, karena ia harus menerimanya supaya ada keamanan dan ketentraman. Untuk poin berikutnya, ada juga hukum ditaati karena hukum bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Terus kemudian di dalam buku ini terdapat beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Aliran ini menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya keadilan tidak dapat diganggu. Kemudian yang nomor 2 ada mazhab sejarah, berpendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu dan tempat. Yang ketiga ada teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum adalah kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat adalah teori kedaulatan negara, yang menurut teori ini hukum adalah kehendak negara. Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Orang merasa wajib menaatinya sebagai perintah dari negara. Kemudian yang kelima ada teori kedaulatan hukum. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Kemudian pada bab keempat ada kodifikasi hukum.
Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Perkembangan kodifikasi di Prancis dengan adanya Kode Sivil atau Kode Napoleon, maka timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nasional. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut adalah aliran legisme. Menurut pendukung aliran ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu dengan trias politikanya memusatkan pemerintahan pada 3 kekuasaan. Ajaran trias politikanya tersebut mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara-negara lain. Banyak yang mengambil ajaran tersebut, namun ada juga yang menolak. Sampai sekarang, Amerika tetap melaksanakan ajaran Montesquieu, sedangkan Prancis berkali-kali mengubah bentuk negara atau republika. Perkembangan kodifikasi di Indonesia. BW atau Burgerlijk Wetboek atau Undang-Undang Nasional Belanda dibawa ke Indonesia yang waktu itu menjadi jajahan Belanda. BW tersebut dipublikasikan dan dinyatakan berlaku sejak 1 Mei 1948. Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang terhitung sejak 17 Agustus 1945. Dengan demikian yang berlaku hanya Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menyebabkan vakum kekuasaan atau kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diadakan hukum peralihan. Bab berikutnya tentang aliran praktik hukum. 1. Aliran legisme. Dalam aliran ini, hakim hanya merupakan subsumpti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Aliran Freie Rechtslehre, Freie Rechtsbewegung, dan Freie Rechtsschule atau hukum bebas. Yang kedua, aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahirnya aliran ini justru karena melihat kekurangan aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan baru. Hakim dalam aliran Freie Rechtslehre bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Yang ketiga ada aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran ini tetap berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tugas hakim merupakan upaya untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman. 4. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri menggunakan aliran Rechtsfinding. Hal ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang dalam undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pada bab berikutnya dijelaskan tentang pembentukan hukum di Inggris dan Indonesia. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066. Di samping tata pemerintahan masalah diatur juga. Mereka ini keliling daerah ke daerah satu dan lainnya. Oleh karenanya hakim tersebut dinamakan Judge of Layer. Sebagai contoh dari hukum statu di Inggris ini, dalam hukum pidana material adalah A. Offences Against Prescott Act pada tahun 1861. Kemudian yang B ada Homicide Act pada tahun 1957. Kemudian C ada Theft Act tahun 1950. Hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Pada bab ke-17 dalam buku ini terdapat tentang penafsiran hukum seperti A. Macam-macam penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan atas dalil-dalil. Yang B ada metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Yang pertama ada tata bahasa dan arti tata kata. Yang kedua ada sejarah. Yang ketiga ada sistem dari peraturan undang-undang. Yang keempat adalah keadaan masyarakat. Kelima otentik. 6 perbandingan. Kedua cara metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem yang disatukan pedoman bagi hakim. Dalam melaksanakan penafsiran perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran.
Yang pertama adalah penafsiran gramatikal, ada penafsiran historis, yang ketiga ada penafsiran sistematis, yang keempat ada penafsiran sosiologis, yang kelima ada penafsiran otentik, dan keenam penafsiran perbandingan. Kemudian lanjut ke bab berikutnya, bab ke-18 itu tentang pengisian kekosongan hukum. Tertulis di situ bahwa membuat undang-undang hanya menetapkan peraturan, pembuat undang-undang selalu ketinggalan. Kemudian pada bab yang B-nya konstruksi atau penafsiran analogis. Penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias. Kemudian yang C, penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memberlakukan hukum yang sedemikian rupa. Kemudian D, argumentum contrario. Penafsiran undang-undang yang dilakukan atas pengingkaran aslinya yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang. Pada bab berikutnya, yaitu bab ke-19, kita akan pelajari tentang arti sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas. B. Penggolongan klasifikasi yang lazim yang dipergunakan didasarkan oleh 1. Didasarkan oleh sumbernya. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Kemudian C. Pendapat berbagai pakar hukum. A. Itu ada Algra, sumber hukum material. B. Itu ada Van Apeldoorn, sumber hukum arti historis. Kemudian pada bab yang ke-22 ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para sarjana. Subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum tersebut. Kemudian ada subjek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya dalam hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata, mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar. Subjek hukum adalah setiap manusia yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam masalah hukum. Pada bab ke-23 mempelajari tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia, dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum, yaitu berguna bagi subjek hukum, dapat menjadi permasalahan, dan dapat dikuasai. Kemudian pada bab berikutnya dipelajari bahwa peristiwa hukum merupakan setiap kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek hukum maupun karena perbuatan atau kehendak bukan subjek hukum. Peristiwa alam yang oleh umat beragama yakini sebagai perbuatan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua mengetahui bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Menurut Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah segala peristiwa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia, korporasi, dan pejabat, baik yang merupakan perbuatan hukum maupun yang bukan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Kemudian pada bab berikutnya, yaitu bab ke-25, akan dipelajari tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda.
Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat, yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Selanjutnya pada bab 26 tentang hak, hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Hak dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hak legal dan hak moral. Hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal lebih banyak membahas mengenai hukum atau sosial, dan hak positif dan hak negatif juga ada. Jadi hak positif itu memiliki sifat positif pada seseorang, merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu. Hak ini dimiliki manusia tanpa kecuali. Di Indonesia, ini sering disebut sebagai hak asasi manusia atau HAM. Hak individu dan hak sosial. Hak individu adalah hak yang dimiliki individu terhadap negara. Negara tidak boleh mengganggu individu dalam mewujudkan haknya. Sama halnya pada hak negatif. Hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap negara saja, tetapi juga sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Misal, hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Hak absolut, hak bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Namun kebanyakan hak adalah prima facie atau hak pada pandangan pertama. Hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain dengan alasan yang lebih kuat. Misalnya hak untuk hidup menjadi hal absolut dan penting bagi semua orang. Manusia tidak boleh membunuh. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika seseorang membela diri atas penyerangan yang mengancam dirinya. Kemudian pada bab 27 kita akan mengetahui bahwa perbuatan hukum merupakan perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Misalnya pembayaran hutang, baik berupa pemberian uang atau barang, yang memiliki akibat hukum terpenuhinya hak kreditor dan kewajiban debitor. Kemudian ada juga peristiwa hukum, yaitu setiap peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat yang diatur. Terus ada juga perbuatan melawan hukum adalah sebagai perlawanan hukum keperdataan, sebab untuk berbuat melawan hukum pidana atau delik atau kejahatan dan pelanggaran pidana mempunyai arti dan pengaturan yang berbeda. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum, orang atau badan hukum yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kemudian ada akibat hukum, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Kemudian lanjut pada bab 28, mempelajari tentang batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka. Terus ada pembentukan kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Terus kemudian ada faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Ada kebutuhan biologis, persamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan ideologi, dan kesamaan tujuan. Kemudian selanjutnya ada macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama ada masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Kemudian ada masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya, dan ada masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Pada bab selanjutnya menjelaskan tentang antropologi hukum yang dalam pengertiannya adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Kemudian pada bab yang ke-30 itu dipelajari tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek sasarannya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum,
seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Lanjut ke bab yang ke-31, maka kita akan menemukan tentang psikologi hukum, yang dimana pengertian dari psikologi hukum ini sendiri adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencermin perilaku manusia. Kemudian lanjut ke bab yang ke-32, kita akan mempelajari tentang sejarah hukum. Melalui sejarah hukum ini kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu. Hal mana akan didapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dalam masyarakat. Yang melalui penelitian-penelitian secara hukum akan dapat diketahui tentang kemungkinan adanya lembaga-lembaga hukum yang sudah tidak diperlukan atau masih dapat dikembangkan dalam usaha mengadakan pembinaan hukum. Di samping itu, sejarah hukum juga mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Kemudian hukum juga merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Kemudian pada bab terakhir dari buku ini, yaitu bab yang ke-33, menjelaskan tentang perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli-ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, seperti masalah hukum antar golongan, perselisihan antar warga negara yang menyangkut hukum nasional dan hukum asing, para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti. Antara lain, dari segi arti kata perbandingan itu sendiri, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membanding-bandingkan adalah cara mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Kemudian B, dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu ya pengetahuan membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara, dua golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan, atau sistem konsepsi sumber-sumbernya. Perbandingan hukum khusus, yaitu yang membanding-bandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu, misalnya pada abad 20. Demikian hasil review buku dari saya. Sekian, terima kasih.